Ah, saya bermain di Liga Premier Inggris selama 11 tahun, pernah mencetak gol paling indah. Juga pernah menghancurkan lutut paling kuat. Setelah pensiun, saya kembali ke kota kuno ini, ingin menyelesaikan dengan pena mimpi yang belum selesai di lapangan. Jika bisa sekali lagi, saya tidak ingin bersinar sendirian. Saya ingin membawa saudara-saudara dari kampung halaman berdiri di puncak dunia. Saya yakin sepak bola Cina akan berubah drastis dalam 10 tahun. Aku ini, Yoni, melintasi waktu. Hari terakhir, seleksi Jiangchao. Kamu bilang mau daftar. Mana? CEO Fan, kamu percaya tidak aku bisa membawamu juara? Zhang Ji, kamu mabuk semalam. Kamu di zaman mana sehingga belum kembali? Tunggu saja lihat. Semua berbaris rapi, jangan berdesak-desakan. Isi formulirnya. Saya sudah suruh adik tingkat saya urusin untukmu. Satu slot platform pengiriman makanan. Identitas tidak masalah, tapi saya masih tidak mengerti. Kenapa kamu daftar sebagai kurir? Bapak muda mencari orang, cari siapa? Kamu nanti akan tahu, ayo pergi dulu. Hei, ngapain jauh-jauh? Lari kembali kan capek. Bukan seperti itu. Bola melengkung dari jarak lebih dari 30 meter, melewati celah sempit di tembok pemain. Pemain Liga Premier sekarang yang bisa menendang seperti itu tidak lebih dari 5 orang. Kamu sebenarnya siapa? Pelatih kau. Saya ingin mencari 13 orang dari 13 kota di Jiangsu. Saya ingin membentuk tim Jiangchao, bermain sampai tingkat nasional, bermain sampai tingkat dunia. Kamu percaya, jika kamu bisa menemukan yang kedua, saya akan menjadi kepala pelatih ini. Jika kamu bisa menemukan 13 orang lengkap, aku akan mengorbankan nyawa tuaku ini untukmu sampai mati, Xiao Fan. Kamu sebelumnya bilang, kamu punya teman sekelas yang jenius di lini tengah. Xinghi, kamu membawaku jauh-jauh ke Wuxi, hanya karena kamu bilang ada sumber informasi apa ini. Kamu bertemu dia dalam mimpi. Ani, kamu jangan urus. Ciju, bos bilang setelah bongkar pipa baja ini hari ini, kita bisa istirahat, malah mau pergi minum tidak? Orang yang kamu maksud, jangan-jangan yang itu. Oh, Guti Suryao, beberapa tahun, pengalaman kerja 10 tahun. Rekan kerjanya bilang dia dulu, pemain sepak bola berbakat di sekolah olahraga. Lalu ada masalah di keluarga dan dia putus sekolah. Ayahnya juga kerja di bidang ini. Pinggangnya patah karena jatuh. Gimana kamu tahu tentang dia? WOC Taiju. T1A0, tendangan ini jaraknya 30 meter. Ayo main bola, angkat pipa di proyek konstruksi. Apa masa depannya? Bakat sehebat ini di proyek konstruksi, angkat pipa terlalu sia-sia. Kamu kenal aku, kamu sengaja menendang ke arahku. Ledakan kayak gitu bukan dari latihan, tetapi dari lahir biasa angkat beban. Kamu sudah 10 tahun angkat pipa. Setiap kali berdiri seperti skuad beban. Pinggangmu, kakimu, kekuatan intimu terbentuk dari tekanan besi dan semen. Aku Chen Shanshe. Aku akan cari dari 13 kota di Jiangsu. Seperti pemain jalanan terkuat. Bentuk satu tim Jiangsu Super, main sampai nasional, sampai Piala Dunia. Kamu tahu nggak, ayahku dulu juga main bola. Dia main di Liga Divisi 2, balik ke proyek dan terus angkat pipa. Dia bilang sama aku, sepak bola hancurin hidupnya, terus suruh aku jangan main bola. Kalau kamu beneran bikin tim, aku takut ganggu kamu. Di Gunung Utara, ada kakek Yugong umur 90 tahun. Mau pindahin 2 gunung besar Wangwu dan Taihang di depan rumah, tetangga ketawain dia. Bilang, kamu udah tua, mana mungkin bisa pindahin gunung? Yugong jawab, gali batu dan tanah, sekuat tenaga ratakan rintangan. Kamu cuma perlu berdiri di belakangku. Lidahlah, semua orang buat aku dan 11 lainnya. Seleknya serahin ke aku.
Anakmu pergi main bola. Shane, apa kamu orang dari masa lalu? Ayahku bilang, tembok Nanjing dibangun zaman Ming. Udah 600 tahun, fondasinya masih kokoh. Dia bilang, rintangan terakhir di lapangan adalah tembok di depan kiper. Pemain belakang adalah tembok itu. Kamu sama aku mikir hal yang sama. Kita ada 13 orang kiper. Babak kedua, penyerang. Satu sama lain saling melengkapi. Tieju, suatu hari nanti kamu akan menjadi tembok yang paling kokoh. Xiao Fan, pernah dengar ada seorang kiper yang merancang roller coaster di Taman Dinosaurus Changzhou? Taufan, pulang kerja, turun Refleks seperti itu bukan hasil latihan, melainkan dari setiap hari hidup di ambang kematian. Tidak ada tempat latihan yang lebih baik untuk refleks garis gawang. Kami datang dari Nanjing, mau membentuk tim amatir Jiangsu Super League. Kekurangan satu kiper, ku dengar kemampuan koordinasi tangan mata kamu di seluruh komunitas sepak bola jalanan Changzhou. Semua orang tahu. Aku sudah lama tidak main bola. Aku dengar. Woi Jingan, kenapa tidak lepaskan bola? Hutangmu padaku, bayar dengan tanganmu. Ayahku merasa sepak bola berhutang padanya. Lalu dia merasa aku juga berhutang padanya. Terakhir kali, aku berdiri di depan gawang adalah tahun 2022. Aku gagalkan penalti, kami menang. Lalu ayahku ditelepon memanggilku anak rugi. Ikut aku ke suatu tempat. Bukankah kamu yang merancang roller coaster di Taman Dinosaurus? Melihatmu? Ku dengar dulu, kamu jadi kiper, lalu terlibat judi bola, di penjara 7 tahun. Anakmu dari kecil ikut kamu latihan menangkap bola. Usia 4-5 tahun sudah berani menghadapi tendangan orang dewasa. Aku di sini tidak punya hak untuk mewakili anakmu memaafkanmu. Chaufan, sepak bola tidak pernah berhutang padamu. Akulah yang berhutang pada sepak bola. Kau sudah tahu aku akan setuju. Aku tidak tahu, tapi aku tahu dulu di poster siapa yang kamu tempel di dinding asrama. Van der Sar, teman sekamarmu pernah tulis di forum. Kamu bilang ingin jadi Van der Sarnya Cina. Sekarang tidak lagi. Lo, sekarang mau apa? Mau coba? Apakah bisa mulai dari awal? Xiao Fan, cek apakah pabrik cuka Jenjang punya kuli angkut. Yang lari cepat sekali. Shane, jujur saja, apa kamu punya jaringan intelijen? Aku cuma pernah baca buku kisah pahlawan Jiangnan. Biasa aja. Dengan Dali, pabrik minta kamu ke kantor. Kau tahu, Dali, pabrik mulai menggunakan truk angkut otomatis bulan lalu. Posisi pekerja manual akan dikurangi. Kau menunjukkan performa bagus beberapa tahun ini. Tapi tukang angkut itu ada di sana. Nah, ada cedera lama. Setiap kali akselerasi dan ayunkan lengan, pergelangan kananmu otomatis tertarik ke dalam. Dua matamu itu cuma buat nonton bola. Apa? Sprint udan per meter level amatir top mendekati 11,5 detik. Ini baru perjalanan pertamanya, belum pemanasan. Aku Chen Shanhe, Captain Tim Nanjing Jiang Chao. Aku butuh bek kanan. Aku 30 tahun. Masih ada cedera lama, aku 26, lebih muda 4 tahun darimu. Tapi lututku pernah cedera sekali. Jauh lebih parah darimu. Tapi aku masih bermain sampai sekarang. Kecepatanmu dalam hal bakat, sudah 1 dari 10.000. Cedera lama bisa dirawat, fisik bisa dilatih. Tapi bakat, setelah 30 tahun akan hilang. Jika kau tidak memanfaatkannya, ia tidak akan menunggumu. Aku dulu pernah main bola di tim pabrik. Umur 20.
Aku ikut uji coba di tim profesional. Babak kedua, aku dicoret. Pelatih yang mencoretku bilang kelemahanku adalah start terlalu kuat, akselerasi akhir kurang tenaga. Kemudian aku ingat kata itu selama 10 tahun. Setiap kali mengangkat gentong cuka, aku bilang pada diriku sendiri, Sundali, kau hanyalah tukang angkut. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Aku sudah berlari di tepi sungai ini selama 10 tahun. Kenapa aku berlari? Aku takut suatu hari nanti, jika kesempatan datang, aku tak mampu berlari. Sensei, kau bilang mau membentuk tim akar rumput. Aku cuma tanya satu hal, apa kau benar-benar mau maju ke Piala Dunia? Berikan aku 10 tahun, 10 tahun. Aku akan membawamu berdiri di sana. Baik. Aku ikut kau. Saudara, mulai hari ini, kita berdua satu lini pertahanan. Aku harus menjadi lebih kuat. Shandi, orang yang kau suruh aku cari hari ini, ketemu. Bagaimana kau bisa tahu tentang dia? Aku tidak hanya tahu dia main bola, juga tahu. Setiap subuh jam 4 saat dia ambil barang, dia berlatih tendangan bebas di tiang dermaga. Tiang beton 3 tahun itu dia tendang sampai penyok. Apa kamu pernah pergi ke masa depan? Aku belum pernah ke masa depan. Aku cuma pernah mati sekali. Mencarimu. Beli seafood jam segini, mau pilih sendiri atau aku yang pilih? Ku dengar setiap hari sebelum ambil barang jam 4 pagi. Kamu latihan tendangan bebas di tiang dermaga. Tendang, biar ku lihat. Kenakan kaleng ya. Yang mana? Sang kanan. Gimana? Kenapa kamu gak bisa berhenti main bola? Lihat kapal di sana. Itu milik bapakku. Seumur hidup dia jadi nelayan. Lalu dia meninggal. Mati, dia bilang. Langsan. Kamu tiap hari main bola liar di dermaga. Buat apa? Jalan liar ya, jalan liar. Nggak bakal pernah masuk pintu resmi. Menurutmu apa yang bapakku bilang itu benar? Kitab Zhuangzi cerita satu hal. Di negara Song ada orang bikin obat anti beku tangan. Dari generasi ke generasi kerja cuci sutra. Setelah itu, setiap hari sepanjang tahun di air es, cuma andalkan salep itu. Seorang beli resep dengan 100 emas. Kasih ke Raja Wu. Raja Wu perang di air musim dingin. Hancurkan besar orang Yue. Dapat hadiah tanah. Obatnya sama. Ada yang seumur hidup cuci sutra. Ada yang dengan itu jadi bangsawan. Jalan liar nggak salah. Yang salah adalah orang yang suruh kamu berhenti. Baik, aku ikut kalian. Kamu harus janji satu hal. Sampai di lapangan, percaya sama aku. Aku, Wulang, cetak gol bukan pakai aturan. Tapi aku pakai hati nurani. Udah kuhitung, sekarang kita punya striker. Bek tengah, kiper, bek kanan, sayap kiri, ditambah aku sebagai otak tengah lapangan. Sempurna. Kita adalah satu formasi kelas 2 yang setengah garis pertahanannya udah ditembus. Bicara yang manusiawi. Masih kurang setidaknya 8 posisi, jangan buru-buru dulu. Minggu depan aku ke Yangzhou. Yangzhou lagi? Shanhe? Apa kamu masih cari yang itu? Aku bener-bener nggak ngerti, orang macam apa yang bisa jelasin tackle kayak operasi. Kamu bakal segera tahu. Kapten, aku mau tanya sesuatu. Kamu sebenarnya gimana caranya nemuin kita? Kami juga bukan artis. Nggak masuk berita olahraga. Aku sudah melihat kalian semua bermain sepak bola. Kapan? Di kehidupan lain. Hahaha. Besok aku ke Suzhou untuk menemuimu. Di mana teman kecilmu itu? Shanhe ada di sini. Xiaofan bilang kamu mau menemuiku, peta taktik sepak bola. Aku main gelandang, tidak terkenal, aku tahu. Sejak hari pertama kamu bilang mau membentuk tim, aku sudah menganalisis semua tim Jiangsu Super League tahun lalu. Kesimpulannya, kemampuan individu kalian tidak buruk, tapi sistem taktiknya nol. Tidak ada poros untuk menerima dan mendistribusikan bola. Tidak ada konverter dari bertahan ke menyerang. Tidak ada otak, terus terang. Yang kalian mainkan bukan sepak bola, tapi ini peta rute seranganmu. Musim lalu, 3 posisimu di puncak busur kotak penalti lawan adalah yang terbesar.
Tapi saat melawan Wuxi, kamu dikepung 6 kali, berhasil lepas hanya sekali. Kebiasaan driblemu adalah memotong ke kiri terlebih dahulu. Tapi tendon Achilles kaki kirimu punya cedera lama. Terlalu sering memotong akan berat. Namamu ulang, striker kiri, ahli tendangan bebas melengkung bulan purnama. Dalam pertandingan persahabatan melawan Nantong Institute of Technology, 3 gol tendangan bebas yang kamu cetak semuanya kurva luar. Tidak ada satupun kurva dalam. Karena kelenturan lengkungan kaki kananmu tidak cukup, kurva dalam tidak bisa ditekan, kelemahan ini cepat atau lambat akan diketahui pelatih lawan. Jika kita punya kamu sebagai satu titik tambahan, sambungan lini tengah dan belakang, kombinasi 1-2. Umpan vertikal cepat, bisakah mengalahkan Wuhan Jiu Tuniao dari Hubei Super League? Peta taktik, tapi prasyaratnya adalah stamina kalian. Harus bertahan hingga ritme taktikku. Baik, sudah diputuskan. Peta taktik. 2 analis data, yang satu disebut otak. Yang satu disebut otak data. Woi. Sebagai gelandang, apa kita terlalu keras berkompetisi? Kamu tidak bisa bersaing dengan mereka. Mereka tidak akan langsung bilang ke kapten saat naik lapangan, tendon Achilles kaki kirimu punya cedera lama. Kupikir jam segini tidak ada orang. Kamu sering datang ke sini. Teman Liu sering aku kunjungi, tapi hari ini untuk mencari seutas dawai. Dawai pipa, Wen Wuxiang, pavilion ini menyembunyikan sebuah nada. Orang tua dari dinas Yiming ada di sini, pernah memainkan lagu Jin Feng Yulu, nada terakhir dalam partitur adalah nada Yu. Tapi setiap kali aku memainkan bagian ini, rasanya bukan Yu, melainkan Bian Yu. Kurang setengah nada. Jadi kamu terus memainkannya berulang-ulang untuk mencari kembali setengah nada itu. Kamu orang luar kota kan? Datang ke Suzhou untuk urusan bisnis. Bisa dibilang begitu. Aku membentuk tim sepak bola untuk mencari gelandang di Suzhou. Sudah ketemu? Kalau begitu aku harus ucapkan selamat padamu. Setengah nada yang hilang itu. Jika kamu menemukannya, apakah kamu akan memberitahuku? Jika aku beruntung menemukannya. Tolong carikan aku toko pedikur di Jalan Dongguan. Apakah ada yang bermarga Cian? Stasiun berikutnya Yangzhou. Shanhe, apa benar kamu punya jaringan intelijen? Xiao Dao, keahlianmu lebih mantap daripada ayahmu dulu. Mantap karena pisaunya tidak tajam lagi, tidak berani cepat. Ngapain? Kamu adalah orang yang baru-baru ini mencari orang untuk main sepak bola di Suzhou. Bagaimana kamu tahu? Di Jalan Dongguan, tidak ada yang bisa disembunyikan, ada lebih dari 200 toko tua di jalan ini. Semua detail setiap toko diketahui dengan jelas. Aku tidak main sepak bola. 4 generasi leluhurku semuanya tukang pedikur. Coba saja. Coba apa? Coba kamu rebut bolaku. Pauding memotong sapi, dengan ketebalan yang tidak ada, masuk ke celah, lapang dan luas, pisau pasti memiliki ruang gerak. Menggunakan pisau itu selama 19 tahun. Mata pisau seperti baru diasah, karena dia tidak pernah memotong tulang. Hanya menembus di antara serat otot. Taklingmu persis seperti teknik pisau Pauding. Siapa namamu? Chen Shanhe, kenapa kamu pikir aku cocok untuk pekerjaan ini? Karena keluargamu sudah 4 generasi menjadi tukang pedikur, menekankan 3 kata, mantap, tepat, dan tegas. Mantap adalah mental, tepat adalah pandangan, tegas adalah keberanian. 3 hal ini, jika digabungkan adalah gelandang bertahan yang aku butuhkan. Kamu membentuk tim ini untuk berapa lama? 10 tahun? Bisa sampai sejauh mana? Piala Dunia. Kesyalian ini adalah akar keluarga kami. Kakek buyutmu merawat kaki. Aku merawat kaki. Kamu juga harus. Aku tak bisa melepaskan pisau ini, juga tidak bisa melepaskan bola itu. Keluarga Cian 4 generasi punya satu anak durhaka yang ingin main bola. Kapten. Gelandang bertahan Cian Xiaodao. Mulai sekarang, siapapun yang berani melewati lini tengah, aku buat dia masuk dengan berdiri, keluar dengan berbaring. Coba ceritakan, pemain baru hari ini, kamu itu ulang yang main tendang ke tiang selama 3 tahun. Iya, kenapa? Gerakan tendangan bebasmu ada cacat, sudut putaran luar pergelangan kaki tumpuan sebelum tendangan terlalu kecil, jadi kamu cuma bisa tendang bola melengkung keluar. Aku putuskan mulai hari ini.
Setiap ada pemain baru, harus sebutkan kelemahan Wulang sekali. Biar dia tahu ada langit di atas langit. Xiaofan, kamu paham Sujo Pingtan? Apa? Tidak apa-apa, selamat malam. Bujang, tekanan darahmu sudah turun. Obat terus diminum, tapi garam harus dikurangi. Bukan dikurangi, tapi tidak pak. Sedikit pun tidak boleh. Tidak boleh, sedikit pun tetap garam. Dokter Jang, kamu juga bisa main tenis meja. Dokter Jang, main bolamu hebat. Bukan bolanya yang hebat. Tapi garis itu, aku sudah latihan berkali-kali. Yang kamu latih di meja tenis itu, bukan tenis meja, tapi lintasan umpan. Itu diajari ayahmu kan? Kok kamu tahu? Cheng Haifeng, lutanan terbaik Liga Amatir Taijo. Umpan jarak jauhnya disebut pisau bedah di kalangan amatir. Sayang dia pergi terlalu cepat. Dia ayah. Tahun dia pergi, aku umur 12. Penyakit jantung bawaan tidak tertolong. Terakhir dia bilang padaku, "Nak, jangan tiru aku. Jangan main bola. Pergi belajar kedokteran. Bola cuma bisa menang satu pertandingan." Obat bisa menyelamatkan seumur hidup. Kamu dari mana? Itu pelatih utama ayahmu dulu. Pelatih Li titipkan ini untukmu. Ayahmu bukan takut kamu main bola. Dia takut kamu mewarisi jantungnya. Belum sempat main sudah tumbang. Tapi ayahmu memberimu nama Qiankun. Qiankun adalah langit dan bumi. Keluasan hati yang bisa menampung dunia. Dia ingin kamu jadi dokter, bukan berarti berhenti main bola. Dia ingin kamu menyimpan lapangan di hati dengan cara lain cuma ketiampak. Apa aku bisa datang latihan setelah pulang kerja? Puskesmas tutup jam 6:30. Aku biasanya tidak minum alkohol. Dokter sebaiknya tidak minum, tapi malam ini aku ingin bersulang untuk ayahku. Ayah, anakmu tetap tidak menurutimu. Tapi aku janji. Obat terus kuberikan, bola juga tetap kumainkan. Obat menyelamatkan nyawa, bola menyelamatkan jiwa. Ada satu kalimat dalam Beiji Qianjin Yaofang. Seorang tabib, tanpa welas asih, tak bisa dipercaya. Kau punya welas asih. Umpan jauhmu adalah resepmu. Kapten, cara bicaramu tidak seperti pemain bola. Dia penulis buku, menulis sastra kuno. Anak ini tidak mudah. Sejak kecil yatim piatu, dulu dipungut oleh petugas jaga tua di tempat pemeliharaan bangau. Jangan lihat dia muda. Sudah 5 tahun menjaga daerah ini. Setiap hari sebelum subuh bangun patroli. Sehari berjalan 20 hingga 30 li. Dia jarang bicara dengan orang, yang paling dekat dengannya adalah kelompok bangau itu. Ini film dokumenter yang dulu direkam di cagar alam. Ada bagian yang merekam Hanlu. Di mana dia berlari paling cepat? Di semak alang-alang sebelah barat lahan basah. Anda Samegu adalah bencana paling sempit dan paling lembut. Selain dia, tidak ada yang berani lari. Kami menyebutnya jiwa bangau. Kamu nggak perlu bicara. Aku tahu apa yang kamu mau. Teman setimu pernah menemuiku. Aku lihat kamu main bola di rekaman video. Kamu adalah anak angin dari Liga Premier. Aku lihat kompilasimu di internet. Aku selalu merasa kamu seperti bangau. Bangau saat terbang tidak pernah melihat ke tanah. Kamu juga begitu. Aku tidak ingin bicara dengan orang. Tidak ingin terlalu dekat dengan orang. Sejak kecil, aku tahu orang pasti akan pergi. Tapi bangau tidak. Tapi tidak. Bangau setiap musim dingin terbang ke selatan. Pasti kembali saat musim semi.
Sudah 5 tahun aku lihat, tidak ada satu pun yang ingkar. Bangau tidak ingkar. Manusia belum tentu. Kenapa kamu bersikeras mencariku? Saat kau berlari, kau seperti bangau mahkota merah yang lepas landas. Aku belum pernah lihat yang kedua seperti ini. Bangau itu namanya bulu sunyi. Waktu kecil sayapnya pernah terluka, nggak bisa ikut rombongan migrasi. Setiap musim dingin, bangau lain pergi semua. Dia di sini menunggu. Ada yang bilang dia kasihan. Sebenarnya dia nggak kasihan. Dia cuma nggak perlu ikut lagi. Dia punya lahan basah sendiri. Sekarang udah terkumpul berapa? Oh, kurang Pak. Huayan, Sujian, Lian Yonggang, Suzhou. Besok kemana? Wahai anakku, traktir kalian makan udang. Dalong, udang hari ini segar kan? Nenek jam 3 pagi, aku sendiri jaring di tepi Danau Hongze. Masih loncat-loncat. Cangkang hijau, insang putih, daging padat. Udang, bagus. Kakak Dalong, malam ini kumpul 10 orang, seperti biasa. Okey, masing-masing satu porsi 13 rempah, bawang putih dan rebus, plus 2 porsi kering bakar. Tahun aku pensiun 13 tahun. Latihan 13 tahun. Makan ini, aku bawa kalian juara nasional. Kakak Dalong, ku dengar waktu muda sundulan kepalamu bisa jadi seperti tendangan penalti. Kamu dengar dari siapa? Seorang supporter tua yang dulu jadi pemain cadangan di Liga Divisi 2. Dia bilang apa lagi? Dia bilang tahun 03 pertandingan degradasi, dari pemain asing tinggi 1,92 meter. Kamu sundul bola masuk, pemain asing itu berdiri di tempat melongo 3 detik. Dia bilang dia jadi cadangan 15 tahun. Pertandingan main kurang dari 10 kali. Tapi dia rasa sundulanmu itu cukup buat dia bangga seumur hidup. Kalau kamu telat 2 tahun lagi, Lututku udah nggak bisa lompat lagi. Maka kamu telat 2 tahun ini nunggu kami. Perhentian selanjutnya kita ke Sukian. Cari seorang Raja Chu. Kekuatan mencabut gunung. Semangat menguasai dunia. Siapa yang berani menghalangi aku? Dunia di bawah kakiku. Nasibku, aku yang pegang. Tadi kalimat, kekuatan mencabut gunung bacanya lebih bagus dari biasanya. Kata terakhirmu, Yusi, bagaimana denganmu? Setelah baca, matamu berkaca-kaca. Itu air mata beneran. Bukan acting, Pak. Waktu baca kalimat itu, kamu mikir apa? Mikir bapakku? Bapakmu kerja apa? Tukang batu, dia bekerja di proyek konstruksi selama 30 tahun. Tahun lalu dia kena stroke di lapangan. Sekarang badannya lumpuh separuh, bicaranya pun tidak jelas. Tapi setiap kali aku menjenguknya, dia selalu ngomong satu kata dengan terbata-bata, pergi. Menyuruhku pergi main bola. Kamu tahu kenapa ayahku kasih nama aku Xiang Bei? Dia bilang, orang Sukian yang bermarga Xiang. Nenek moyangnya adalah Xiang Yu. Dia ingin aku jadi seperti leluhurku, gagah berani. Pak, aku pulang. Selesai. Hari ini penontonnya lumayan banyak. Bagus. Pak, aku mau ngomong sesuatu. Ada yang datang menawari aku untuk bikin tim bola, ikut Jiang Super League. Kamu, aku nggak tahu. Tapi aku mau coba. Pak, yang kamu bilang tuh pergi. Ya, baik. Foto bareng kakek Sun ini. Kakek Sun jamin kamu ujian dapat nilai 1. Das Heng, nanti malam masih ada 2 pertunjukan. Jangan pergi jauh-jauh. Tahu-tahu?
Aku bukan cari pemain. Aku cari saudara seperjuangan. Aku tahu kamu. Kamu tahu apa itu awan jungkit? Kalau begitu, aku adalah kebebasan. Dia bernama Liu Tieshan, 31 tahun, pensiun dari militer 5 tahun. Captain Suzhou Liu Tieshan. Kamu suruh serang ke mana? Semua sudah kumpul, 13 orang. Aku atur posisi kalian. Suzhou Lin Xiaofen, Wuxi Zhao Tiesu, Changzhou Zhou Fan, Zhenjiang Sun Dali, Nantong Wulang, Yangzhou Qian Xiao Dao, Taizhou Zhang Qian Kun, Gelandang Yancheng Hanlu, kanan. Huaian Zhu Dalong, striker tengah. Sukian Xiang Bei, back kiri. Lian Yonggang Sun Dashang, gelandang kanan. Suzhou Liu Tieshan, pelatih utama Gao Yuan, 52 tahun. Ahli taktik. Bagus. 13 orang sudah lengkap. Sepuluh menit pertama, pertandingan bisa dibilang berantakan. Babak pertama tertinggal, malu ya. Kalau merasa malu, lihatlah teman setimu di sampingmu. Lalu nggak hari ini orang yang berdiri di sini, siapa sih yang nggak udah ninggalin semua yang bisa ditinggal? Cuma demi berdiri di atas rumput ini. Ada yang bilang sama gue, satu kalimat. Gucin punya 13 hui. Setiap hui itu titik harmoni. Kurang satu hui, Gucin nggak bisa bunyi. Kita inilah 13 hui itu. Kalian pikir gue cari pemain? Gue cari orang yang meski 13 tahun nggak main bola, tetap mau lari 30 menit di atasnya. Babak kedua gimana mainnya? Harusnya, gimana? Main pakai nyawa kalian. Siap. Patung mundur, bau harus miring. Jangan kasih lawan dada kalian, itu sasaran. Bukan tameng. Ingat, di lapangan nggak pakai logika, cuma pakai nyawa. Siap. Waktu lo rekrut 13 orang ini, hati lo beneran nggak pernah takut? Takut apa takut? Kami semua ini nggak sanggup sampai akhir. Takut badan kami. Umur. Masa lalu. Nggak sanggup nahan janji lo. Yang gue pilih bukan badan, tapi tulang yang ditempa dengan semangat nggak mau menyerah. Lo otaknya. Gue jadi tinju lo. Ingat, tinju bukan buat pajangan, tapi buat ngehancurin jalan buntu lo. Suzhou Liu Tieshan. Jiwa prajurit baja. Dia bilang bukan, aku mau bergabung. Dia bilang aku ikut kamu. Dua kalimat itu beda satu alam semesta. Di tim kalian ada mantan tentara. Lo tahu dari mana? Waktu dia berdiri betulin posisi. Tangannya ngepal keras, bukan cara pegang pemain bola. Itu cara tentara. Yunjin, pas lo nonton pertandingan, lo sebenarnya lihat apa? Lihat kalian masing-masing. Sepak bola itu perang. Aturan pertama perang. Yang pertama berdarah nggak bakal menang. Yang bertahan sampai akhir yang bakal menang. Babak pertama kita kebobolan 3. 20 menit ini, satu pun nggak boleh kebobolan lagi. Siap. Lihat serangan ini, mengatur dengan tenang sambil maju. Satu kerja sama umpan dinding yang keren. Ketika merobek pertahanan lawan, lancar seperti air, rapi dan tegas. Lengkungan melintasi langit malam, Bagaikan bintang jatuh yang terbang terbalik. merobek seluruh kotak penalti. Gol masuk, balas 1 gol. Ulang langsung crossing dari sisi lapangan tanpa berhenti. Zhu Dalong melompat tinggi seperti tarik bawang. Gol sudulan kepala.
Ada benturan dan pelanggaran di kotak penalti. Wasit meniup peluit. Waktu hampir habis. Masa injury time babak terakhir. Tim Nanjing merebut bola dengan ganas di depan. Seremdial kuat, sama kuat. Nanjing merebut 1 poin. Mereka menciptakan keajaiban. Zhao Tieju retak tulang rusuk. Harus istirahat 2 minggu. Guqin memiliki 13 titik nada. Patah satu senar masih ada 12 suara. Bagaimana kau tahu? Siaran langsung pertandingan sudah kulihat. Dia selalu ada setiap kali. Semangat, semangat. Sukian, kita juara. Bek kanan lawan lambat berputar, gelandang kiri bertahan lemah dalam mengejar balik. Rongga antara bek dan gelandang adalah titik lemah mereka. Gambar kau ini bisa menandai setiap celah di pertahanan lawan. Kita kembali ke pertandingan. Intensitas duel kedua tim di lapangan maksimal. Perebutan bola di tengah sangat sengit. Di bawah tekanan tinggi. Kedua pihak sering melakukan kesalahan. Irama serangan dan pertahanan naik turun. Kebuntuan masih belum terpecahkan. Saat ini skor masih 0-0. Tim Nanjing masuk ke kotak penalti. Tembakan keras, gol masuk. Skor berubah menjadi 2-0. Pertandingan sudah memasuki akhir. Tim Nanjing mendapat kesempatan penalti. Kapten Chen Shanhe mengambil satu langkah. Dengan tenang mengeksekusi penalti masuk. Gol yang indah. 13 pelindung Jiangsu tidak saling mengganggu. Tapi di kandang lawan, jangan ada yang kabur. Shanhe. Kau suruh aku lari, aku lari. Kau suruh aku maju. Ucapanmu tentang membawa 8.000 prajurit pulang ke Jiangdong. Aku ingat. Salam pemirsa, sekarang yang Anda lihat adalah tim Nanjing. Dan pertandingan langsung tim Wuxi. Waktu peluit wasit berbunyi. Pertandingan dimulai. Di menit terakhir waktu tambahan, wasit memberikan tendangan sudut untuk tim Nanjing. Bisakah mereka memanfaatkan kesempatan ini? Gol! Pemain nomor 12 tim Nanjing mencetak gol dengan sundulan kepala. Di saat-saat terakhir pertandingan membantu tim Nanjing mengalahkan tim Wuxi dengan skor 1-0 dan lolos ke final. Sebagai kapten tim Wuxi, bagaimana Anda menilai lawan Anda, tim Nanjing? Tim Nanjing sudah bukan tim dadakan seperti 3 bulan lalu. Laju pertumbuhan mereka melampaui semua perkiraan yang pernah saya buat. Apa kamu pikir aku harus merayakan? Ayahku sampai sekarang tidak mau datang menonton pertandingan. Aku sudah bermain begitu banyak pertandingan. Dia tidak pernah datang sekalipun. Tapi aku tahu dia merekam semua siaran langsung. Waktu pulang terakhir, aku menemukan sebuah hard disk portabel di bawah bantalnya. Isinya semua pertandinganku. Tidak ada satu pun yang terlewat. Aku ingin ayahku datang menonton pertandinganku. Kedepannya, kemanapun aku akan berusaha sekuat tenaga menjaga bola untuk kalian. Zhao Tiesu, pertahanan bajak, masih memikul garis pertahanan dengan bahunya. Dia berkata, kalian adalah keluargaku. Waktu normal berakhir imbang 1-1. Dan segera akan memasuki adu penalti yang menegangkan. Siapa yang akan menjadi juara Jiangzhou malam ini? Mari kita tunggu dan lihat. Hei, kamu dengar belum? Kiper tim Nanjing itu. Ayahnya sepertinya seorang penjudi. Aku juga dengar. Sepertinya juga punya banyak utang. Benarkah? Sarung tangan ada, benteng ada, pakai. Di luar sebanyak apapun celaan. Gawang ini adalah milikmu. Tidak ada yang boleh masuk. Ini pemberian Su Yunjin.
gunung dan sungai aman Sentosa. Adu penalti resmi dimulai. Mari kita lihat tendangan pertama dari kedua tim. Kiper Jovan, penyelamatan yang indah. Tovan beraksi cepat. Menangkan gol yang sepertinya pasti masuk dari lawan. Selanjutnya yang maju adalah Ulang Q dari Nan Liang. Oh, tim Nanjing mencetak gol penentu kemenangan. Mereka memenangkan juara Liga Jiangsu musim ini. Tim akar rumput ini terdiri dari Perenang kota setingkat prefektur di Jiangsu, sekelompok pecinta sepak bola biasa. Berdiri di podium tertinggi, semua perjuangan, keringat, dan ketekunan selama perjalanan ini. Pada saat ini semuanya berubah menjadi kehormatan. Kami juara. Target kami berikutnya, seluruh negeri. Juara Zhejiang, tim Hangzhou. Sepertiga pemain memiliki latar belakang junior profesional. Kurir, satpam, tukang pijat. Saya menghormati semangat akar rumput. Tapi sepak bola tidak bisa dimenangkan hanya dengan semangat. Saya mengerti maksud pelatih Fang, sampai jumpa di lapangan. Papan skor tandang kejam dan jelas. Tidak ada kejutan, tidak ada keberuntungan. Ini adalah dominasi ganda dalam kekuatan dan sistem. Kalah 4 gol. Berarti kita masih harus belajar banyak hal yang harus dikejar. Skor ini adalah ujian. Bagi kita semua, sulitnya membalikan keadaan. Berarti seberapa banyak yang harus kita pelajari. Tim Hangzhou hari ini menang bukan karena bakat, tapi karena sistem. Sistem bisa dipelajari, bakat tidak bisa dipelajari. Kalian bisa menerima kalah karena bakat, tapi karena sistem, kita bisa mempelajarinya. ada skema taktik mereka. Tunjuk kelemahan mematikan. Saya menonton 90 menit di tribun. Mereka kuat, tapi bukan tanpa celah. Setelah pulang, liburan dibatalkan. Persiapan tertutup. Oh, 7 hari cukup. Cukup. Enzo 4. Sangat jelek. Saya tidak paham sepak bola, tapi saya paham satu kalimat dari Zhuo Zuan. Semangat pada angkatan pertama, pada kedua surut, pada ketiga habis, mereka menang di pertemuan pertama. Tapi mereka tidak tahu seberapa panjang semangatmu. Minggu depan, kembali ke kandang kita, kamu datang. Kamu 1-3. Mereka 4-2-3-1 berubah menjadi 4-1-4-1 tampak membingungkan. Sebenarnya, intinya tetap sama. Dua gelandang bertahan membantu mengeluarkan bola. Dua pemain sayap menarik garis pertahanan ke samping. Inti mereka adalah gelandang bertahan nomor 6. Kalau kita bisa mematikan dia, sistem mereka kehilangan jantungnya. Nomor 6 suka mengoper dengan kaki kanan bagian dalam untuk mengarahkan bola. Saat stamina menurun di menit 75-85, akurasinya turun drastis. Jangan langsung tackle saat merebut bola darinya. Tutup sisi kanan tubuhnya, dia pasti akan melakukan kesalahan sendiri. Jadi target kita adalah menang dengan selisih 4 gol atau lebih. Bukan sekadar menyamakan kedudukan, tapi membalikkan keadaan. Sebelum itu, tidak ada yang boleh berhenti. Turunkan tim profesional dari panggung kejayaan. Ingat pikiran ini, latih sampai tertanam dalam otot kalian. Di atas bendera brokat yang baru selesai ditenun mulai tanggal 04 selama 7 hari. Begitu pertandingan tandang dimulai, tim Nanjing langsung melancarkan serangan tajam. Pemain nomor 7 tim Nanjing membawa bola masuk ke kotak penalti.
Dan tim Nanjing terus memperlebar keunggulan mereka. Tendangan bicycle kick yang indah. Gol. Skor 4-0. Luar biasa. Tim Nanjing di kandang sendiri dengan kemenangan besar. Berhasil membalas dendam kepada tim Hangzhou. Waktu saya melempar bola ke dalam, kaki saya gemetar. Kamu gemetar kenapa? Haha, saya sudah kram sejak menit 70-an, tapi tidak berani Kalian tahu yang paling gila apa? Waktu saya mengejar serangan balik di sisi lapangan, yang terfikir di kepala adalah pangsit buatan mama saya. Baik, sekarang pemain nomor 23 tim Wuhan mengambil tendangan sudut. Nomor 33 menyundul bola. Gol. Benar-benar kerja sama yang sempurna. Skor menjadi 1-0. Kedua tim saling merebut bola. Serangan dan pertahanan saling tarik. Bergantian melancarkan tekanan. Beberapa kali tembakan ke gawang nyaris saja tidak berhasil memecah kebuntuan. Lelci. Melewati lawan dengan jelah kaki yang lincah. Cantik. Kesempatan. Lepaskan tembakan ke gawang. Bola masuk ke jaring. Cantik. Skor imbang. 3-1. Sudah minum resep, dokter. Tapi permainanmu, saya akui. Menengok ke belakang. Tempat yang sunyi, pulang. Tidak ada angin. Tidak ada hujan. Tidak ada cerah. Hari ini, saat saya tidak bisa mengoper bola, tiba-tiba kamu muncul di pikiran saya. 1 lembar kain. Kalau benangnya putus saat menenun kain Yunjin, gimana? Benang kain Yunjin bisa disambung. Putus 100 kali, sambung 100 kali. Akhirnya kain itu tetap jadi 1 lembar kain. Chen Xianhe berhasil menangkap bola. Lawan ternyata pakai taktik pertahanan rapat. Sepertinya mereka sudah mengincar Chen Xianhe. Peluit babak pertama berbunyi. Skor on 1. Tim Nanjing kalah dari tim Guangzhou. Yang mereka blokir bukan kaki kirimu, tapi jarak pandangmu. Mereka tahu, tendangan pisang kaki kirimu bisa melewati pagar betis. Jadi mereka tidak memberimu kesempatan melihat gawang. Kalau di bawah nggak bisa, naikkan ke atas. Mereka jaga kaki kirimu, maka kaki kirimu dipakai untuk alihkan bola. Senjata kita bukan cuma satu. Dua senjata, bukan cuma titik tinggi. Satu di pos depan. Umpan silang dari sayap. Hantam saja sekuatnya. Kapten. Laga berikutnya kamu jadi umpan palsu. Rangga kira kita akan membangun serangan dari kakimu. Justru kita lewati dari atas kepalamu.
Guangzhou Xiaopiao, jebakan kandang besi. Raja sejati bukan yang tak pernah kalah. Setelah kalah, masih bisa menemukan jalan pulang. Baru saja aku memeriksa semua data kebobolan. Tim Guangzhou musim ini, tingkat keberhasilan pertahanan udara mereka lebih rendah hampir 20% dari pertahanan darat. Data tidak pernah bohong. Sundulan biar aku, Bapak jual udang karang 20 tahun. Tenaga lengan ini bukan omong kosong. Hantam. Tulisan kehidupan sebelumnya di ranjang rumah sakit. Janganlah tulisan itu basah oleh keringat 13 orang. Bukan lagi sekadar puisi. Pakaimu bisa jadi melatuk. Biasa juga jadi sumbu. Data bilang, asal kamu bisa mengikat dua pemain bertahan, peluang bola udara kita 70%. Hari ini aku nggak akan kasih bola tanah padamu. Semua bola langsung dari luar, melewatimu. Oke. Shanshane membawa bola masuk ke kotak penalti dengan tegas umpan silang mengalihkan. Sudah long sundul bola ke gawang. Bola langsung ke sudut gawang. Gol yang indah. Skor berubah jadi 1-0. San terus menggiring, melewati beberapa pemain, umpan akurat ke Zhao Tiesu, tackle geser cantik dan tendangan, bola menggelinding ke jaring, gol spektakuler tercipta. Beda sama tanah basah. Tapi rasanya mirip waktu meluncur. Lapangan licin. Kayaknya salju besar hari ini. Bener-bener bikin repot dua tim. Bola kena tiang. Sayang banget. Babak pertama selesai. Dua tim belum berhasil bobol gawang lawan. Kamu menggiring bukan pakai gesekan tanah, tapi perubahan ritme. Salju bikin licin. Tetapi lawanmu juga licin. Siapa yang ritmenya lebih cepat, dia yang bisa lewat sebelum tergelincir, kamu lebih cepat dari mereka. Suruh Dasheng tarik perhatian. Lu yang selesaikan. Kamu pelatih utama. Kalau gitu diam, lihat aku atur. Mendu. Honglu maju. Kekacauan di kotak penalti. Semua nunggu di busur. Chen Shanse bawa bola. Wow, menggiring dan melewati. Dia goyang 2 back. Tembak. Gol. Tim Nanjing menang. Menang? Aku nonton siaran langsungnya, gerakan sliding lututmu gimana? Saljunya empuk. Aku kirim pelindung lutut Yunjin, berdasarkan posisi cedera waktu di Liverpool. Titik aku presur yang didesain. Harusnya sampai sebelum pertandingan berikutnya. Yunjin, kamu tiap nonton siaran langsung pasti ngeliatin aku. Enggak bilang, mana? Siaran langsung nasional.
Saat ini semua mata tertuju ke sini. Pusat olahraga Nanjing penuh penonton. Tim Beijing juara bertahan, Raja 3 kali berturut-turut. Katanya kamu belajar sastra puisi kuno, meskipun bermain bagus, tetap tidak akan tercatat dalam sejarah. Tim Beijing terlalu cepat dalam serangan balik. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Taktiknya, kalian semua sudah paham, tapi hari ini yang harus kalian kalahkan, bukan hanya satu tim, melainkan suatu pandangan. Semangat! Serangan balik! Chen Shanhe mendapatkan bola. Ada apa? Ayahmu kena serangan jantung, rumah sakit sudah mengeluarkan surat kritis. Dok, tolong telepon balik untuk saya. Bilang saya sedang main final. Setelah selesai main, saya akan pulang. Waktu tambahan, tim Nanjing dapat tendangan bebas di Seluruh penonton menahan napas, suasana sunyi senyap. Shanhe membola jangan seperti ayam. Kamu harus bermain dengan sukses. Biarkan dunia melihat kaki orang Tionghoa. Ayah. Ayahmu baru saja keluar dari ruang operasi, sudah lewat bahaya. Shanhe, kamu menang. Baik, baik. Kapan kamu merajutnya? Malam sebelum final, saya tidak bisa main sepak bola, juga tidak bisa mengajar taktik. Cuma bisa merajut benda ini. Kamu tahu Yunjin? Lokal? Hari ini saya hampir tidak bisa bertemu ayah saya. Saya tahu, makanya saya datang. Di lapangan 10 menit terakhir itu, saya merasa lutut bukan milik saya. Ada yang menopangnya. Itu pelindung lutut yang kamu rajut? Bubur kue osmanthus gula diminum selagi panas. Lututmu ada cedera lama. Bagaimana kamu tahu? Di dalamnya ada Shenjin Chow, Tugu Chow, Airong, Honghua. Semua itu resep peninggalan kakek saya dulu, khusus untuk orang yang latihan olahraga dan jatuh. Titik akupunturnya tepat di Xian dan Heding. Ikatannya kencang tidak longgar, longgar tidak lepas. Sepertinya kita baru bertemu 2 kali. Epik di lapangan yang kamu tulis sudah saya baca. Di halaman 7 kamu bilang, lutut adalah poros tubuh, tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap remeh.
Kamu bilang kemarin, Lin Xiaofan mengundangmu jadi konsultan budaya bunga, lalu kamu mau? Syarat saya sangat sederhana. Saya tidak paham taktik, hanya bertanggung jawab untuk ritme pemulihan dan pekerjaan budaya tim. Saya tidak menerima upah, semua bendera Yunjin, perlengkapan tim, dan dekorasi. Karya yang saya buat semuanya atas kemauan pribadi saya. Sedera lama lututmu saya yang akan tangani. Kamu masih punya syarat keempat? Ada. Mulai sekarang setiap pertandingan yang kamu tulis, tunjukkan padaku. Aku bukan mau mengubah tulisanmu. Aku cuma mau mengerti sepak bola di matamu. Su Yunjin, selamat bergabung. Yunjin, jangan sungkan. Aku mau bilang satu hal. Kami berhasil jadi juara nasional, tapi nasional bukan akhir. Kami mau ikut turnamen undangan internasional, Piala Dunia Tim Junior dari 5 liga top Eropa. Kakekku bilang, garis lintang dan bujur Yunjin adalah aturan langit dan bumi. Garis bujur harus lurus, sedikit pun tidak boleh miring. Ini disiplin. Garis lintang harus hidup, sedikit pun tidak boleh mati. Ini inspirasi. Sepak bola juga begitu kan? Pertandingan yang kamu lihat di Yang kamu lihat bukan golnya, tapi manusianya. Yang aku lihat adalah kamu. Kalian? Bendera ini mau kamu rajut berapa lama? Sudah 116 hari, aku mau merajutnya selesai sebelum kalian berangkat. Bendera ini bukan untuk dilihat orang lain. Ini untuk kalian bawa setiap jahitan dari sejauh hingga ke dunia. Lutut kananmu bukan sekali cedera. Sudah berulang kali. Tadi malam saat turun tangga, kaki kirimu dulu yang mendarat, orang normal akan turun dengan tenaga rata, tanpa sadar kamu memindahkan pusat gravitasi ke kiri. Ini kompensasi yang dilakukan tubuh. Gimana kamu bisa lihat dari layar? Aku tidak perlu lihat. Aku dengar. Lin Xiaofan dan Wulang bicara di grup. Saat bahas cederamu, selalu pakai banyak tanda seru. Orang yang peduli kamu terlalu banyak. Lututmu tidak tahan penerbangan jauh. Sebelum keluar negeri, aku mau melakukan terapi akupresur lengkap untukmu. Bukan tawar-menawar. Ini saran medis atas nama penasihat budaya tim. Nikumin menik kamu tahu pasti aku setuju. Karena kamu tahu, aku tidak salah bicara. Sampai sini dulu hari ini. Selesai merajut, sebelum berangkat. Ini untuk kalian yang terbang besok, dia tidak suruh kamu menyerang, tidak suruh kamu membunuh. Dia bilang jangan lupa angin Jiangnan di belakangmu. Senar Jiangnan menunggu kalian kembali. Kawan, jadikan lagu ini lagu tim. Setiap kali ke luar negeri, dengerin sekali sebelum pergi. Puasi nasional, ucapkan selamat tinggal pada Jinling. Bab selanjutnya, dunia.